masjid di bandara untuk sementara itu tidak ada sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episodenya spesial. Kenapa spesial? Karena di segmen kita ini kita ngobrol-ngobrol tentang sesuatu isu yang lagi trending. Seperti yang kawan ketahui, saat ini saya memakai masker dan saya bersama orang yang spesial, tamu spesial lagi melakukan perjalanan keliling Kota Padang, yaitu Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Nasrul Abid. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah kita culik Pak beberapa waktu. Ya. Karena memang yang terjadi sekarang, kita walaupun dalam satu mobil ini Pak ya, mobil yang sederhana, Ya. Mobil rakyat lah Pak ya. Bapak berkenan kita ajak jalan-jalan sebentar di sela-sela kesibukan ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Gini Pak, terkait sesuatu yang lagi trending di tengah-tengah masyarakat Pak. Kita tahu bahwa hampir semua negara yang menjadi pandemi Pak, pandemi yang namanya corona. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak dari isu kalau Indonesia memang Pak Presiden sudah memfokuskan penanganan ini kepada masyarakat. Kalau di Sumatera Barat bagaimana Pak penanganannya sekarang Pak? Ya, jadi begini ya, isu corona ini sebenarnya merebak pada saat waktu itu ada tamu wisatawan kita dari Cina datang. Oh iya, Sumatera Barat. Dari situ dimulai. Pada waktu itu saya malam-malam jam 8.30 malam datang ke Kepala Dinas Wisata bahwa besok pagi akan ada Cina datang. Saya bilang langsung, jangan main-main. Ini corona baru saja meletus di Wuhan. Nah, langsung ke bandara. Ayo kita lihat persiapan. Bagaimana persiapan kita? Alhamdulillah waktu itu persiapan sudah cukup bagus, kerjasama dengan KKP. Mereka ada termogen, ada bukan termoscanner. Oh, termoscanner ya, waktu itu belum ada termogan. Nah, terus kita lihat lah, alhamdulillah selama di sini mereka pulang tidak ada masalah. Terus habis itu mulai di Jakarta, dan ternyata ini meluas ke seluruh Indonesia, hampir ke seluruh provinsi Indonesia. Sekarang sangat waspada. Nah, Sumatera Barat kita juga tentu bertanggung jawab tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan masyarakat Sumatera Barat ini. Saya lapor ke Pak Gubernur, kita ambil langkah-langkah, dilakukan, keluar dari Presiden, Perpres Presiden, dan kemudian dibentuk gugus tugas. Semua Forkompida dilibatkan semua. Nah, kita langsung bergerak ke lapangan. Saya lihat di mana-mana saja di daerah-daerah yang rawan. Kemudian saya juga sempat pergi ke perbatasan. Saya lihat, karena begini, itu ada pulang dari Malaysia hari Senin yang lalu ya, sekarang kan hari Kamis. Itu mereka sakit sampai di sini, pengantarnya pulang ke Kuala Lumpur. Saya bilang ini enak aja ini. Orang sakit diantar ke sini, dia pulang ke Kuala Lumpur. Dan satu kawannya bekerja di Pasaman Barat, dia menjadi ODP, orang dalam pantauan. Nah, terus setelah itu saya bilang sama Pak Gubernur, ini jangan dibiarkan seperti ini. Ancaman serius ya, artinya ancaman serius ini Pak Gubernur. Saya bilang ini ditutup penerbangan ini. Akhirnya Pak Gubernur, kita buat surat karena otoritasnya ada semua di Malaysia waktu itu, dan kita bikin ke manajemennya. Mereka mulai tanggal 19 sudah stop, 19 Maret, jadi tidak ada lagi. Nah, kemudian penanganan kita di sini juga semakin hari semakin bertambah karena orang banyak sekali dari Jakarta. Kemudian karena ada lagi kasus satu. Sebelum itu pesisir selatan pulang umroh, dia masuk ke Indonesia melalui Via Medan. Via Medan berarti masuk ke Sumatera Barat, ke BIM, dia tidak terkena si thermoscanner ya. Dia lolos.
Lalu saya bilang Pak Gubernur ini nggak bisa. Kalau begini harus, saya bilang dalam negeri juga harus punya termoskanner, kita harus juga dicek termoskanner. Datang ke bandara, ternyata KKP bandara punya 2. Oke, taruh di termoskanner juga. Dan kemudian saya bilang Pak Gubernur, ini kan orang-orang keluar juga kita cek. Nah, kita carilah waktu termogan, dapat 2 biji termogan, bilang dengan bandara, Pak Wagub, kami nggak punya tenaga, kita drop tenaga 16 orang dari Pol PP untuk membantu di situ. Alhamdulillah sekarang dicek semua. Nah, dari pantauan-pantauan ini memang ada yang beberapa yang PDP. Iya. Jadi pasien dalam pengawasan. Nah, PDP ini sekarang masuk ke rumah sakit. Hari ini kemarin Jamil itu 17 tempat tidurnya full. Oh, sekarang penuh ya Pak ya? Iya, Bukit Tinggi ada 12 full juga. Masuk lagi ke Periaman 3, kemarin masuk satu lagi 4, berarti tinggal 1 tempat tidur. Nah, di Solo ada 4 tempat tidur. Nah, kalau ini banyak, tentu ini kita harus awasi betul-betul sehingga mereka ini jangan sampai bisa penularan terhadap orang lain. Nah, ternyata ODP hari ini cukup banyak juga. Nah, saya khawatir ya, ODP kita cukup besar. Hari ini ODP kita 616 laporan pada siang hari tadi. ODP ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kemudian orang yang diperiksa sekarang 42 orang. Sudah keluar hasilnya 13. Nah, 13 itu alhamdulillah negatif. Tidak ada yang positif. Jadi ini suatu hal yang luar biasa juga. Terima kasih. Mudah-mudahan. Nah, yang belum keluar hasilnya 29. Nah, 29 ini sekarang masih ada tinggal di Jakarta. Ada 2 di Badan Litbangkes. Dan sisanya kita coba sekarang di Unan ya. Karena Unan sudah dapat juga legalisasi, ada izin dari Menteri Kesehatan untuk bisa melakukan pemeriksaan swab ini. Kita lakukan di Unan, mudah-mudahan besok kita sudah dapat hasilnya. Nanti akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Gubernur. Namun demikian juga tetap harus memberitahukan ke Litbangkes. Itu prosedur yang harus dilalui. Nah, sekarang masyarakat kita sudah beberapa negara seperti Wuhan itu sekarang dia sudah berhenti. Ya, kenapa? Ya. Nol sekarang karena orangnya disiplin. Oke. Nah, sekarang masyarakat kita kan sampai polisi juga membubarkan, kita nggak mau bubar. Pesta tetap ya. Acara-acara, mohon maaf kita sama-sama Muslim nih ya. Acara keagamaan sudah dihimbau, ternyata terus saja kita nggak datang, malahan ada rasa tidak suka atau rasa menganggap enteng mereka gitu. Padahal kita ini sekarang harus komitmen untuk menjaga jarak, untuk tidak keluar rumah, dan kita sekarang ini itu satu-satunya obat yang ampuh. Belum ada obat yang ampuh saat ini. Nah, jadi kesadaran masyarakat tidak untuk keluar ini adalah satu hal yang diperlukan, sangat diperlukan dalam rangka kita menghindari virus ini, pandemi yang sudah demikian banyak, yang hari ini bertambah terus angka meninggalnya. Nah, kemudian kita melihat sarana prasarana rumah sakit. Awalnya ditetapkan Ahmad Muhtar. Setelah kami langsung ke Ahmad Muhtar, benar nggak ini sudah ready? Ternyata nggak ready. Akhirnya kita cari peralatan, kita pinjami, dapat pinjam juga alat dari SPH, ada dapat ronsen portable di situ. Ventilator juga kita pinjam, ronsennya kita pinjam dari Rumah Sakit Pariaman, ventilatornya kita pinjam dari SPH. Jadi kita meramu satu-satu supaya benar-benar ini bisa operasional sesuai dengan standar, walaupun tidak maksimal sebenarnya. Tapi standar minimal untuk pelayanan COVID-19 ini sudah oke. Nah, itu yang kita lakukan, kita cek terus ke lapangan. Nah, saya juga pantau. Saya sudah minta surat gubernur kita keluarkan. Pak Gubernur himbau kepada seluruh bupati wali kota untuk mengawasi perbatasannya. Dan agar berkurangi berkumpul. Ternyata masih tetap masyarakat kita. Nah, kemarin kita rapat dengan Pak Kapolda. Pak Kapolda sekarang tegas, Kapolres semua, Kapolsek dihalau
orang-orang yang melakukan kerumunan ini. Saya mengajak semua masyarakat Sumatera Barat, ayo kita patuhi. Kita tidak mau daerah ini terjangkit satu saja positif. Ini kita luar biasa. Semua orang yang pernah berhubungan dengan yang bersangkutan harus kita periksa dan harus kita isolasi. Kita tentu mengharapkan tidak demikian. Nah, jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita, karena kepentingan diri kita juga kepentingan orang lain. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah rumah sakit kita di Muhammad Muhtar sudah oke. Kemudian kita juga pergi lagi cari rumah sakit mana yang bisa. Ternyata Unan. Kita datang ke Unan, saya ditugasi Pak Gubernur, silakan Pak Wagub dicek ke sana. Dan sana di situ disiapkan 23 tempat tidur. Alhamdulillah. Walaupun kita harus memperbaiki, menyiapkan kamar mandi dan lain-lain, ada sket-sket segala macam, sket-sket ya, supaya tidak bercampur antara pasien dengan petugas. Kita perbaiki. Sekarang dalam pelaksanaan pekerjaan, insya Allah target dari tukang ini PUPR yang kami tugasi kerja 24 jam, Sabtu selesai. Sabtu selesai, nanti hari Minggu semua insya Allah kita punya 23 tempat tidur. Nah, kalau yang punya di Unan, ya? Di Unan, rumah sakit Unan. Di samping itu kita juga khawatir. Tadi malam saya coba hubungi di rut SPH, Semen Padang Hospital. Saya bilang, Pak Dirut, Pak Direktur, apa yang bisa kami lakukan supaya SPH bisa merawat ini COVID-19? Surat Pak Gubernur minta ke saya, kirim surat langsung. Tadi malam dibuat suratnya, tadi pagi langsung dikirim. Direspon bagus, dan rumah sakit SPH akan menyiapkan 10 tempat tidur, tapi 2-3 hari lagi bisa dimanfaatkan. Jadi kita punya persiapan sekarang 10 di SPH, ada 23 di Unan. Berarti minggu depan kita punya, jika seandainya terjadi PDP, kita punya 33 tempat tidur. Total semua Sumatera Barat ya? Total semua Sumatera Barat itu ada, kalau nggak salah tadi 74 ya. 74 semua. Dan alhamdulillah itu bisa operasional. Nah, kita tentu juga ini kan sekarang ODP kan terlalu banyak ini. ODP sudah 600 sekarang, 616. 616 ini jika memang mereka harus kita isolasi juga. Di dalam pemantauan dia dikumpulkan jadi satu. Kemarin saya juga sudah izin ke Pak Gubernur. Saya melihat ada diklat kita BPSDM, diklat provinsi yang ada di Gaduy. Itu punya 77 kamar. Kemudian kita juga ada Balai Latihan Koperasi punya 20 kamar. Kemudian juga 28 kamar. Kemudian ada Bapelkes milik Kementerian Kesehatan, ada 20 kamar. Asrama haji itu bisa menampung 500 orang. Jadi sekarang kita dengan kondisi ini, kalau orangnya saya rasa sekitar 800 orang kita sudah siapkan tempat untuk isolasi ODP. Di dalam pemantauan nanti disiapkan tenaga-tenaga kesehatannya. Jadi kerja kita ke depan ini sangat berat sekali ya. Untuk itu tadi pagi kami juga sudah rapat dengan Dinas Kesehatan, BPBD selaku gugus tugas, di ketuanya adalah Pak Sekda dalam hal ini, termasuk keuangan, semua yang terlibat kami rapat tadi, apa yang harus kita lakukan ke depan. Ternyata sekarang timbul masalah bahwa 8 perbatasan kita yang masuk dari luar, orang eksodus masuk ke Sumatera Barat. Oh iya betul. Walaupun 4 hari yang lalu Bapak Gubernur sudah buat surat himbauan kepada perantau agar tidak pulang kampung, menahan diri di tempat masing-masing untuk keselamatan kita. Ternyata eksodus orang sekarang datang. Kemarin malam, ya saya dapat informasi kemarin malam itu ada 60 mobil orang eksodus rombongan liwat di Damasraya. Tidak dicek. Gimana mau ngecek? Ini kita juga belum punya APD-nya nggak lengkap, ada termogannya belum ada. Nah ini jadi masalah. Nah sehingga kita berupaya mencari. Soalnya kita mau beli, uang ada, nggak bisa. Nah barangnya ada, nggak ada. Nah ini tadi kita dapat informasi bahwa Wardah dari Kementerian Kesehatan kirim 100. Sudah dibagi Wardah ada 4.000.
Kemudian Wardah juga punya stok, kita minta dibeli ada 9.900, ada sekitar 6.000-an lah. Itu besok APD ini datang. Besok saya juga ingin memantau salah satu daerah perbatasan ini, kemungkinan ke Damasraya. Dan ternyata di sana sekarang sudah terjadi ketakutan oleh petugas kita, karena mereka sudah ada yang PDP 1. Nah, kalau seandainya ada PDP 1, berarti ini kan perlu pengawasan. Kalau dia nanti positif, semua orang yang pernah bersinggungan dengan yang bersangkutan harus kita periksa. Itu jumlahnya juga ini kelipatan ya Pak ya. Nah, jadi itu kita berharap jangan sampai ada yang positif. Kalau positif kita pasti akan kerja berat. Nah, untuk itu saya tentu mengajak teman-teman saya, para bupati wali kota, untuk menjaga daerah perbatasan. Kalau ditanya sekarang termogan, memang kami juga nggak dapat. Belum, kita udah pesan, besok insya Allah mudah-mudahan jadi datang 60 buah. Nanti kalau dapat, nanti akan kita bagi ke kabupaten kota. Dan kemudian juga APD lengkap. Juga kita siapkan sepatu, ada juga masker, itu akan kita siapkan semua. Jadi memang kita tidak bisa bergerak cepat, kita inginnya cepat ini, tapi ya karena sangat terbatas peralatan-peralatan yang kita dapatkan, dan memang tidak ada jualnya. Kalau ada kita pasti kita beli. Nah itu. Nah kemudian kita juga ada menguntungkan di Rumah Sakit Unan, kita juga dibantu untuk pemeriksaan swab di laboratorium Fakultas Kedokteran Unan juga bisa melakukan itu. Ini satu hal yang luar biasa, karena mereka kepalanya juga itu S3 di laboratorium klinik. Jadi memang beliau sudah pengalaman. Jadi sekarang kita minta beliau yang memeriksa, mudah-mudahan minggu depan hasilnya keluar. Nah, ini suatu hal yang memutus mata rantai sangat jauh, karena kita periksa ke Jakarta, itu ada pasien yang meninggal 10 hari yang lalu, yang jamaah tabligh itu, yang dari Kuala Lumpur, yang orang Kerinci, mohon maaf itu, itu sampai hari ini hasil pemeriksaan belum kita dapatkan. Dia sudah meninggal. Nah, kalau yang pesisir selatan itu kan negatif. Jadi dengan ada pemeriksaan ini akan kita lihat lebih cepat. Nah, jadi kita mengharapkan kabupaten kota juga harus sigap dalam hal ini. Mereka harus selektif masuk, tentu dilengkapi dengan APD. Jangan sampai kita gegabah. APD harus kita lakukan. Alat pelindungan diri ini memang harus kita punyai. Nah, mudah-mudahan besok atau lusa paling lambat kita sudah bagi ke kabupaten kota. Baik Pak. Ya. Itu kan tentang yang terjadi di Sumatera Barat Pak ya. Iya. Kira-kira ini Pak, mudah-mudahan tidak terjadi nih Pak ya. Ya. Kira-kira langkah apa yang misalnya terjadi, kemungkinan terburuk mungkin Pak? Karena semua masyarakat itu ketika mendapat broadcast dari pesan berantai, pesan aplikasi pesan itu bikin misalnya kayak kemarin ada katanya warga yang lari dari rumah sakit gitu. Itu masyarakat jadi ini Pak, jadi was-was, ketakutan, fobia nggak jelas gitu Pak. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang meminta kepada kesadaran masyarakat. Saya puji itu satu kemarin ada, bukan karena di pesisir selatan, bukan ya. Dia seorang pegawai di Jakarta pulang ke kampung, begitu di bandara dia lapor, Pak, teman saya sekamar itu meninggal di Jakarta. Saya sekarang pulang ke kampung, kondisi saya seperti ini. Akhirnya dia dicatat di Rebuk Buaya, dikasih kartu, ada kartu health, ada monitoring kesehatan dari KKP. Sekarang dia pulang ke kampung, itu diawasi. Nah, kita maunya ada kesadaran, jangan melarikan diri, dan jangan pula takut bahwa kami akan dikurung 14 hari. Ini tersebar kepada masyarakat. Dan kita sepanjang dia tidak PDP saat ini, dia tidak akan ada kita masukkan ke rumah sakit. Dan kalau seandainya tahu juga masuk rumah sakit, dan untuk kesehatan mereka sendiri. Dan jadi supaya lebih mudah, lebih mudah memonitor dari tim kesehatan. Nah, jadi saya mengharapkan kepada masyarakat semua yang merasa sakit, kira-kira sesuai dengan tanda-tanda tanda-tanda COVID itu, agar segera memeriksakan diri. Tapi kalau hanya sakit biasa, jangan pula datang ke rumah sakit untuk COVID gitu, karena ini kita tepat kan terbatas. Betul Pak. Jadi kemarin kita juga sempat hari Rabu lalu ngumpulkan semua kepala dinas kesehatan kabupaten kota, kepala rumah sakit kabupaten kota, agar mereka
juga jangan semua diserahkan ke provinsi rumah sakit rujukan, nggak ada tempat. Jadi kalau memang mereka artinya sakitnya biasa, periksa dulu. Jadi dengan analisa lah mengirim pasien ini untuk rujukan. Nah, alhamdulillah nih sudah mulai jalan ini. Ya tentu kita harapkan Bupati Wali Kota dalam hal ini rumah sakit kabupaten kota ya jangan lepas tangan lah. Dalam ini ada kerja kita sama dan kesehatan untuk kita semua dan saling membantu kita. Ancamannya juga sama ya Pak ya? Iya sama. Nah jadi saya menghimbau kepada masyarakat kalau ada tanda-tanda jangan mereka melarikan diri, lapor ke kesehatan untuk keselamatan jiwa mereka dan juga jiwa keluarganya. Kemudian juga apabila ada terindikasi yang bersangkutan jangan lagi bersalaman, berpelukan, apalagi bertangis-tangisan, karena itu semua nanti apabila mereka positif ya itu akan membahayakan semua begitu. Jadi hubungan silaturahim barangkali saat ini kita tetap terjaga ya, tapi kalau ada orang tidak mau bersalaman ya kita jangan tersinggung lah ya, jangan tersinggung ya. Jadi ini perlu juga karena kita selama ini kan silaturahim dengan bersalaman. Nah kita juga jangan cepat menuduh lah ada sombong atau apa, karena ini zamannya disiplin kita untuk menjaga kesehatan kita bersama ya. Dan semuanya harus diminta proaktif sih Pak. Iya betul. Karena kalau misalnya memang hal yang misalnya kebiasaan kita bersalaman dengan orang yang baru kenal atau dalam ada tidak ketemu itu sudah menjadi suatu habit kita ya Pak. Tapi kalau untuk sekarang ini harap maklum aja lah Pak ya. Harap maklum lah karena kita memang membutuhkan untuk saling menjaga kesehatan masing-masing gitu. Pak, tapi gini Pak, belakangan ini kan beberapa 1 minggu belakangan ini kan ada beberapa kepala daerah yang bahkan Pak Menteri Perhubungan malah juga positif gitu Pak ya. Dengan tingkat mobilisasi Bapak yang sangat tinggi akhir-akhir ini, apalagi dengan isunya COVID-19 ini ini sebagai ini Pak, defense dari diri Bapak sini bagaimana Pak? Apa tidak khawatir, kan Bapak pasti berhubungan dengan banyak orang sekali ini Pak? Iya, saya berhubungan dengan banyak orang, tapi tentu juga dengan disiplin ya. Artinya kita menjaga jarak dan mudah-mudahan orang-orang yang berjumpa dengan saya itu ada dalam rangka kita memang tidak bisa juga saya menghindar, karena kena tugas dan ini waktu-waktunya kita ini kan belum ready semua. Kalau sudah ready semua, rumah sakit ready, alatnya ready, tinggal jalan saja. Saya rasa mobilitasnya akan berkurang. Untuk saat ini rapat-rapat kita lakukan, pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan tugas ini. Kalau sudah siap, oke. Jadi kita tentu juga sama-sama teman juga artinya saling memahami, tidak bersalaman, jaraknya juga jauh. Artinya itu aja yang saya jaga sekarang di keluarga juga seperti itu. Begitu sampai di rumah istri saya harus mandi dulu, pakaiannya harus dilepas semua dan mandi dulu baru bisa ya. Jadi itu aja yang kita lakukan sekarang ya. Kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah, karena ini kita juga kalau kami dengan Pak Gubernur tidak menggerakkan ya tentu akan lamban barangkali ya. Kita kan inginnya cepat, karena kita juga harus melakukan komunikasi dengan pusat, dengan Kementerian Kesehatan, dengan BNPB, ada juga dengan gubernur lain seperti Gubernur Riau. Waktu saya datang ke 50 kota langsung telepon, apa benar Sumatera Barat lockdown? Saya bilang saya bilang tidak Pak Gubernur. Kita perlu mencegah karena kami khawatir yang melalui 50 kota ini mereka pulang dari Malaysia melalui Dumai, pulang melalui darat. Kami cek di sini, jadi tidak ada lockdown. Kalau sepanjang itu tidak ditemukan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita ditemukan, pasti itu juga akan diambil langkah-langkah medis berikutnya. Saya bilang sesuai dengan standar operasional yang diterapkan oleh kesehatan. Saya bilang begitu. Akhirnya beliau tidak. Kalau lockdown berbahaya nih Pak Wagub. Kita juga sayur bagaimana, beras bagaimana, enggak lah saya bilang. Tidak semudah itu kita lockdown. Indonesia juga enggak lockdown gitu. Nah jadi kita perlu komunikasi juga dengan daerah-daerah tetangga. Nah memang yang paling banyak sekarang ini melalui jalur tengah, ini jalur Damas Raya ya, jalan lintas tengah ya, lintas tengah. Nah ini saya akan cek ke sana, mudah-mudahan di sana ready semua, ditambah dengan pelantan-pelantan. Mudah-mudahan kita yang masuk ke Sumatera Barat ini tidak membawa virus
dari daerah terjangkit. Nah, makanya ini Pak Gubernur juga sudah buat surat ya kepada Menteri Perhubungan. Kita minta jangan ditambah frekuensi penerbangannya, kemana 4 hari yang lalu tuh malah ditambah 4 kali penerbangan, bukannya mengurangi. Dari 11 waktu itu menjadi 14, ada beberapa penerbangan tambah lagi. Nah, kita udah buat surat. Nah, kita pantau juga beberapa hari ini. Nah, jadi bandara sudah kita jaga ketat. Ini perbatasan insya Allah 2 hari lagi juga kita jaga ketat karena memang memerlukan APD dan lain-lain. Ya, kalau kita sudah rumah sakit sudah kita standby-kan, tempat-tempat penampungan sementara OPD, ODP ya dalam hal ini juga sudah kita siapkan. Ya, kita kalau sudah ready tentu kita tinggal pemantauan. Nah, pemantauan ini tentu juga tenaga medis dalam hal ini yang perlu juga jaga kesehatannya. Alhamdulillah tadi juga ada sudah keluar dari Presiden, Perdana Menteri Keuangan juga, mereka yang bertugas ini dikasih insentif. Ya, kita tentu juga mengikuti aturan itu karena mereka melakukan itu, Pak. Iyalah, karena contohnya laboratorium itu di Unan, mereka habis memeriksa, dia minimal di sana 3-4 hari baru bisa pulang. Nah, itu harus izin keluarganya. Begitu menderita, jadi wajar juga lah kalau kita memikirkan reward lah begitu ya, karena mereka sangat dibutuhkan saat ini. Keahlian itu tidak semua orang tahu punya. Khusus itu orang yang punya ahli-ahli di bidang laboratorium klinik ini. Tapi kalau sekarang Pak, kira-kira untuk Sumatera Barat siap atau bagaimana Pak? Kita kan mengharapkan jangan ada sampai ini menjadi yang positif orang ya Pak ya. Oh iya. Tapi kesiapannya itu seperti apa? Sudah berpresentasinya kira-kira berapa Pak? Iya, saya rasa kalau sekarang ini kita tinggal persiapan tempat aja. Kalau tenaga semua mereka sudah siap. Sudah terlatih. Beberapa dokter ahli paru mereka sudah berpengalaman juga. Karena dulu juga pernah mereka menangani flu burung. Nah, kita begitu sarana prasarana lengkap hari Minggu ke depan, hari Minggu dalam hal ini kita ready sudah. Ya, kita tinggal pemantauan saja. Jadi tinggal nanti kalau di sini kurang, mereka semua rumah sakit itu sudah berkoordinasi. Jika seandainya Jamil penuh, mana yang kosong? Nanti Dinas Kesehatan akan mengkoordinasikan atau gugus depan akan memberikan informasi bahwa di sana masih tersisa tempat tidur. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan hasil yang masuk ini negatif semua, sehingga yang sekarang dirawat PDP di rumah sakit ini keluar. Harapan kita seperti itu. Memperkecil ini ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Walaupun kita berjaga-jaga tetap standby beberapa rumah sakit dengan 74 tempat tidur kalau nggak salah saya. Pak, terakhir Pak. Ya. Untuk warga Sumatera Barat, karena kan kemarin kalau tidak salah tadi ya Pak ya, Pak Gubernur mengeluarkan edaran bahwa perantau jangan pulang dulu gitu. Bagaimana himbauan kepada masyarakat? Iya, sudah 3 hari yang lalu ya, Pak Gubernur keluarkan itu dan instruksikan. Ada responnya bagus dari para perantau. Ada dari Batam, dari Pekanbaru, mereka juga setuju kok dengan edaran itu. Jadi untuk sementara, terutama juga daerah yang terjangkit seperti DKI, jangan keluar daerah lagi. Di sana mereka mungkin akan lebih aman kalau mereka tinggal di rumah di Jakarta. Tidak kemana-mana. Iya, tidak kemana-mana. Kalau mereka pulang bawa mobil, nanti di kapal ada orang di mobil, banyak orang bersinggungan, bersenggolan, berdekatan, bisa mereka juga punya terkena begitu. Jadi alangkah bagus mereka sekarang menunggu di rumah sesuai dengan instruksi ajakan dari pemerintah. Dan sekarang Pak Polisi kita terima kasih, beliau sudah menghalau orang-orang berkerumunan banyak ini. Tentu kita juga mohon pemahaman kita semua, karena ada juga yang melaksanakan akad nikah. Pak, akad nikah dia. Ada juga yang sudah membuat undangan Isra Mi'raj. Saya rasa kalau bisa ditunda-tunda saja. Sedangkan Masjid Istiqlal saja dengan keputusan MUI itu sekarang tidak ada salat Jumat dua kali Jumat ke depan kan. Nah, saya rasa kita di sini Sumatera Barat juga bisa memahami itu. Dan pada rapat 4 hari yang lalu kita juga dengan Ketua MUI minta pendapatnya. Bagaimana nih pendapatnya MUI ini tentang sholat berjemaah, tentang Jumatan. Untuk itu waktu itu diputuskanlah bahwa hari Senin itu kita rapat, 4 hari yang lalu kita juga dengan Ketua MUI minta pendapatnya. Bagaimana nih pendapatnya MUI ini tentang sholat berjemaah, tentang Jumatan. Untuk itu waktu itu diputuskanlah bahwa hari Senin itu kita rapat, 4 hari yang lalu kita juga dengan Ketua MUI minta pendapatnya. Bagaimana nih pendapatnya MUI ini tentang sholat berjemaah, tentang Jumatan. Untuk itu waktu itu diputuskanlah bahwa
masjid di bandara untuk sementara itu tidak ada sholat Jumat. Itu keputusan. Jadi setiap rapat itu ada keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka pengamanan, dan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat bisa memahami kondisi ini. Jangan nanti dikiranya kita tidak beragama. Bahkan kajian itu disampaikan sama Buya Ketua MUI kita bahwa keselamatan juga penting di dalam agama kita. Rahmatan lil alamin itu ya keselamatan untuk kita semua umat begitu. Jadi ini mari kita bisa memahami ini, dan jangan kita a priori dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini, karena ini adalah yang terbaik bagi kita. Mengisolasi diri, tidak banyak berkumpul, isolasi diri dalam artian kita cukup di rumah, barangkali itu yang terbaik. Sekali lagi belum ada obat yang manjur ini. Jadi istirahat itulah sekarang yang buat sembuh. Mudah-mudahan semua yang sakit sekarang nanti juga bisa sembuh di Indonesia ini. Amin. Mudah-mudahan lah Pak ya, badai pasti berlalu ya. Pasti berlalu ya. Iya, insya Allah. Karena memang untuk masyarakat sendiri kan sering menerima informasi yang kadang-kadang dia benar, dia salah tapi serupa benar ya. Itu yang berbahaya ya Pak ya. Selalu ada dalih-dalih agar pembenaran dari sugesti mereka, dan ini sebenarnya kita dukung pemerintah melakukan upaya social distancing seperti ini gitu Pak. Karena untuk agar ini tidak, karena yang kita hadapi ini tidak, ada sebagian orang mengatakan bahwa kita berhadapan dengan hantu Pak. Iya, yang nggak jelas kan? Iya, nggak jelas. Nah untuk itu kita, bagi yang ingin informasi di kantor gugus tugas kita, di kantor BNPB Jalan Sudirman nomor 47 di samping kantor gubernur itu ada informasi terakhir. Ya di sana silakan lihat informasi. Nah kemudian hari ini kita juga kena keterbatasan juga anggaran pemerintah. Bagi yang mau menyumbang, silakan. Nanti hari besok akan dibuka rekening khusus untuk corona ini melalui kantor BPBD atau gugus tugas. Nah silakan nanti bagaimana apapun yang disumbangkan atau makanan juga, karena tadi kita juga menghitung bahwa ini dampak sosial dari sini. Orang miskin pasti akan tambah miskin. Ekonomi nggak jalan, UMKM tidak ada yang beli. Tidak sampai seperti itu dari pembahasannya rapat hari ini, dan ini secara ekonomi tentu kita juga harus membantu. Nah pemerintah sudah putuskan bagi data-data PKH barangkali yang Sumatera Barat itu 496.000 kalau nggak salah saya. Orang yang dapat bantuan itu, informasi itu dari Presiden, dari pusat akan mendapat 200.000 per kakak ya, per bulan katanya akan dibantu itu. Nah kita tadi juga fokus bagaimana mereka yang PDP, ODP dan yang meninggal ini juga akan diperhatikan. Nah besarannya sekarang sedang dihitung. Mudah-mudahan besok bisa putus. Kami rapat lagi besok jam 8 pagi untuk mengambil keputusan itu. Kami juga menggandeng dari, karena ini ada pembelian peralatan yang harganya mungkin tidak standar pada saat ini. Betul. Walaupun sudah ada instruksi Presiden dan lain-lain. Tetap saja tetap juga kami khawatir. Kami minta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi, dari Kapolda, dari BPKP, dari Inspektorat, agar semua pelaksanaan penanganan corona ini nanti bisa aman di dalam segi administrasi keuangan. Kita sehat, semua juga aman. Mudah-mudahan tidak ada masalah di belakang hari. Jadi kita juga perlu tetap waspada untuk itu. Karena memang penanganan seperti ini harus jangan gegabah juga gitu. Jangan gegabah dan harus cepat gitu ya Pak ya. Ya, nah itulah membuat saya hari ini juga cukup sibuk dengan semua. Saya bikin sibuk semua yang terkait saya bikin sibuk semua. Tidak tentu lagi jam berapa, jam 12 malam, jam 1. Kalau perlu ya kita telepon gitu. Alhamdulillah teman-teman semua responnya juga bagus, karena keinginan kita adalah satu, bagaimana kita kasus corona ini di Sumatera Barat tidak membuat korban. Itu adalah upaya kita. Nah mudah-mudahan saja ya, dengan hari ini masih negatif, kita berterima kasih, syukur alhamdulillah. Jangan sampai terjadi. Jika saya terjadi pun juga masyarakat juga harus bisa memahami, karena kita sudah bekerja maksimal. Sekarang peralatan semua sudah siapkan, sarana sudah disiapkan. Pasti nanti akan ada keluhan-keluhan, tapi kita sampai hari ini
pemerintah di bawah koordinasi Pak Gubernur sudah menyiapkan lah. On rules lah ya Pak. Siap. Maksimal kita siapkan. Siap, Pak. Nah, tinggal sekarang kita berharap sekali lagi seluruh masyarakat Sumatera Barat agar mereka mematuhi ajakan pemerintah, tidak berkumpul rame-rame. Silakan bagi yang libur di rumah dan belajar, beribadah. Jangan mengajak orang lagi pertemuan, kurangi pertemuan. Ini adalah upaya-upaya agar kita tidak terjangkit. Mudah-mudahan semua virus ini akan segera berakhir. Amin. Seperti daerah yang terjangkit pertama sekarang aman, kita juga mau seperti itu. Satu obatnya adalah disiplin masyarakat. Jangan sampai kita terjadi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Wuhan, Cina, operasi militer semuanya tidak boleh keluar masuk. Kalau keluar denda sekian gitu Pak. Jangan sampai begitu ya Pak ya. Jangan seperti itulah. Kita minta kesadaran lah. Jadi kita kan daerah negara ini kan negara demokrasi ya. Ya kita juga harus himbauan ini kan untuk kepentingan kita sendiri. Jangan sampai pemaksaan. Itu saya malam saya lihat itu dari pihak Polda sudah menghalau orang yang rame-rame. Nah, kita harus bisa memahami itu, karena ini kebaikan kita sama-sama. Mudah-mudahan kesadaran ini akan timbul bagi masyarakat Sumatera Barat untuk kebersamaan kita. Amin. Pak Wagub, terima kasih banyak Pak. Obrolan ringan, walaupun isunya berat ya Pak. Iya. Isunya internasional sangat berat untuk kita hadapi semua. Tapi itulah faktanya bahwa dengan mencegah agar dia tidak lebih menyebar lagi ya dengan disiplin tadi kata Pak Wagub tadi, disiplin terhadap aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Memang terpaksa, tapi mau tak mau pilihannya itu. Pilihannya itu ya Pak ya. Jadi begitu, saya terima kasih kepada semua tim medis, tim kesehatan, tim dokter, perawat, yang tim laboratorium dan teman-teman saya dari dinas terkait yang selalu saya gangguin terus gitu, karena saya ingin ini kita cepat penyiapan sarana prasarana, tinggal kita monitor. Nah, tentu maksud kita, tujuan kita adalah baik, dan kami juga minta dukungan seluruh masyarakat. Mari kita mendisiplinkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Wagub. Baik. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.